Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok traumatologi atau perlukaan akan mempresentasikan hasil analisis kami. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, Irman Firmansyah, dengan NPM 23.1095. Selanjutnya, Nama saya Muhammad Faisal Ardian Guna Rahmat dengan NPM 23.128. Perkenalkan, nama saya Ren Pratama dengan NPM 23208. Perkenalkan, nama saya Rosyid Rido dengan NPM 23210. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustina dengan NPM 23117. Perkenalkan, nama saya Hanifah Ner Agustin dengan NPM 31220. Perkenalkan, nama saya Sani Imardana Tambun dengan NPM 23236. baik untuk yang selanjutnya, latar belakang. Traumatologi forensik merupakan cabang dari ilmu kedokteran forensik yang mempelajari asal-usul mekanisme dan karakteristik luka pada tubuh manusia. Bidang ini menelaah berbagai bentuk trauma, seperti luka tumpul, luka tajam, luka tembak, hingga trauma termal, dengan tujuan untuk memahami bagaimana suatu luka terbentuk dan bagaimana hubungannya dengan suatu peristiwa hukum. Dalam praktik kedokteran forensik, analisis luka sangat penting untuk kebutuhan rekonstruksi kejadian, penentuan sebab luka, serta penilaian apakah suatu cedera sesuai dengan keterangan korban atau saksi. Oleh karena itu, traumatologi forensik berperan sebagai penghubung antara ilmu medis dan pembuktian hukum pidana secara objektif. Untuk selanjutnya, yang rumusan masalah yang pertama, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup traumatologi forensik dalam pemeriksaan perlukaan. Untuk yang kedua, bagaimana metode dan prosedur identifikasi trauma dilakukan dalam praktik kedokteran forensik. Untuk yang ketiga, bagaimana klasifikasi jenis-jenis luka menurut ketentuan KUHP 2023 serta implikasi dalam penegakan hukum pidana. Untuk yang keempat, bagaimana karakteristik medis forensik dari berbagai jenis luka seperti luka tumpul, luka tajam, luka bakar, luka tembak, dan luka akibat petir. Untuk yang terakhir, yang kelima, bagaimana penerapan analisis traumatologi forensik dalam kasus penembakan 3 anggota polisi di Y Kanan tahun 2025. Untuk selanjutnya, pada rekan saya, dipersilakan. Yang selanjutnya, pengertian traumatologi forensik adalah bidang ilmu yang mempelajari cedera atau luka akibat kekerasan fisik dengan tujuan kepentingan hukum. Ilmu ini menelaah mekanisme terjadinya luka, energi yang menyebabkan cedera, serta waktu terjadinya luka. Apakah luka tersebut bersifat antemortem, perimortem, atau postmortem? Dalam praktik forensik, traumatologi forensik digunakan untuk menilai kecocokan antara luka yang ditemukan dengan mekanisme kekerasan yang dilaporkan, sehingga dapat membantu menentukan apakah suatu peristiwa mengandung unsur tindak pidana atau tidak. Yang selanjutnya, ruang lingkup traumatologi forensik. Ruang lingkup traumatologi forensik mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap luka luar dan luka dalam. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan jenis trauma, tingkat keparahan luka, serta waktu terjadinya cedera. Selain itu, traumatologi forensik juga mencakup pemeriksaan terhadap korban hidup melalui pemeriksaan klinis dan terhadap jenazah melalui autopsi. Analisis ini sangat penting untuk menilai apakah luka yang ditemukan memiliki dampak yang menyebabkan nyawa atau menyebabkan gangguan fungsi tubuh, yang kemudian berimplikasi pada klasifikasi luka dalam konteks hukum pidana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode dalam prosedur identifikasi trauma. Jadi pada bagian ini, saya akan membahas bagaimana trauma atau luka diidentifikasi dalam kedokteran forensik, dan identifikasi trauma tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan yang sistematis dan terukur. Tahap awal dimulai dari pemeriksaan visual terhadap luka. Dokter forensik akan mengamati bentuk luka, ukurannya, warnanya, kondisi tepi luka, serta letak dan distribusi luka pada tubuh korban. Dari pengamatan awal ini saja, sudah bisa diperoleh gambaran mengenai jenis kekerasan atau mekanisme terjadinya luka. Yang dimana setelah itu dilakukan dokumentasi forensik, yaitu pencatatan secara tertulis dan pengambilan foto luka. Dokumentasi ini sangat penting karena menjadi bukti objektif yang nantinya digunakan dalam proses hukum.
Jadi dalam kasus tertentu, terutama jika diduga terdapat cedera yang tidak tampak dari luar, digunakan pemeriksaan penunjang seperti radiologi forensik yang melalui pemeriksaan ini. Dokter dapat mendeteksi adanya fraktur tulang atau luka internal apabila korbannya meninggal dunia. Prosedur identifikasi trauma dilengkapi dengan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti, dan di mana seluruh temuan tersebut kemudian dianalisis secara terpadu dan dapat hasil akhirnya dituangkan ke dalam visum et repertum yang menjadi dasar keterangan medis dalam proses peradilan. Selanjutnya, klasifikasi luka menurut KUHP 2023. Selanjutnya, masuk klasifikasi ini, luka menurut KUHP 2023, dalam ketentuan ini, luka dibedakan menjadi luka ringan, luka sedang, dan luka berat, yang dimana pembagian ini bukan sekedar istilah medis, tetapi memiliki konsekuensi hukum yang sangat penting. Lalu klasifikasi luka menentukan tingkat keseriusan cedera yang dialami korban dan berpengaruh langsung terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Yang dimana semakin berat luka yang ditimbulkan, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Yang dimana dalam praktiknya juga, penetapan apakah suatu luka tergolong ringan, sedang, atau berat tidak boleh dilakukan secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Dari penilaian tersebut harus didasarkan pada analisis medis forensik yang objektif. Oleh karena itu, peran dokter forensik menjadi sangat penting dalam membantu penegakan hukum, memahami dampak luka terhadap fungsi tubuh, keselamatan, dan bahkan nyawa korban. Dengan begitu, proses penegakan hukum dapat berjalan lebih adil dan berbasis pada bukti ilmiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik medis forensik jenis luka. Setiap jenis luka memiliki karakteristik medis forensik yang berbeda. Nah, luka tumpul biasanya ditandai dengan memar, abrasi, atau fraktur akibat benturan benda keras. Nah, luka tumpul itu adalah luka yang disebabkan oleh benda tumpul, yaitu benda yang permukaannya tidak tajam seperti kayu, batu, atau benda keras lainnya. Luka jenis ini terjadi karena adanya benturan atau tekanan pada jaringan tubuh. Secara umum, karakteristik luka tumpul ditandai dengan tepi luka yang tidak rata, tidak tajam, sering sekali disertai dengan memar atau pendarahan di bawah kulit. Nah, selain itu, pada luka tumpul biasanya tidak ditemukan tepi luka yang rapi. Luka tumpul juga dapat menyebabkan cedera jaringan dalam seperti kerusakan otot, pembuluh darah, bahkan patah tulang. Nah, meskipun dari luar lukanya tampak kecil, oleh karena itu dalam pemeriksaan forensik, luka tumpul tidak hanya dinilai dari tampilan luar, tetapi juga dari kemungkinan adanya luka dalam. Nah, lanjut ada luka tajam. Luka tajam memiliki tepi luka yang rapi dan dapat menunjukkan jenis alat yang digunakan. Luka tajam adalah luka yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau, silet, atau pecahan kaca. Luka ini terjadi akibat adanya gesekan atau tekanan dari benda dengan sisi tajam terhadap tubuh. Nah, ciri utama luka tajam yaitu tepi luka yang rapi, rata, dan jelas. Biasanya luka tambah bersih dan terpotong, serta pendarahan cenderung lebih banyak karena pembuluh darah terpotong secara langsung. Pada luka tajam, bentuk dan arah luka seringkali dapat memberikan petunjuk mengenai arah dan cara terjadinya kekerasan, misalnya arah sayatan atau tusukan. Oleh karena itu, luka tajam sangat penting dalam proses rekonstruksi kejadian tindak pidana. Oke, dilanjuti oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada luka tembak. Nah, luka tembak ini merupakan luka yang disebabkan oleh proyektil peluru dari senjata api dan memiliki karakteristik medis forensik yang khas. Nah, secara umum luka tembak ini ditandai dengan adanya luka yang masuk dan luka yang keluar. Nah, luka masuk ini biasanya berukuran lebih kecil dengan tepi yang terbalik ke dalam. Sedangkan luka keluar ini cenderung lebih besar dan tidak beraturan akibat energi kinetik peluru yang merusak jaringan ke dalam. Nah, selain itu, jalur peluru ini di dalam tubuh dapat merusak organ-organ vital, menyebabkan pendarahan masif, dan berujung pada kematian. Nah, dalam konteks forensik, analisis luka tembak ini dapat memberikan informasi mengenai jarak tembak, arah tembakan, serta jenis senjata yang digunakan, sehingga sangat penting dalam rekonstruksi kejadian pidana. Nah, baik, selanjutnya yaitu ada luka bakar. Nah, luka bakar ini adalah luka yang terjadi akibat paparan panas, bahan kimia, listrik, atau radiasi. Nah, secara medis, luka bakar ini diklasifikasikan berdasarkan derajat kedalaman kerusakan jaringan, mulai dari derajat 1 yang hanya mengenai lapisan kulit luar, hingga derajat 3 atau 4 yang merusak jaringan kulit secara menyeluruh, hingga otot dan tulang.
Karakteristik luka bakar meliputi kemerahan, lepuhan, jaringan hangus, atau kulit yang tampak kering dan pucat. Nah, dalam pemeriksaan forensik, luka bakar dinilai tidak hanya dari luas dan kedalamannya, tetapi juga dari tanda-tanda vitalitas luka untuk menentukan apakah luka tersebut terjadi saat korban masih hidup atau setelah meninggal dunia. Nah, hal ini memiliki implikasi penting dalam menentukan sebab dan waktu terjadinya kematian. Selanjutnya ada luka akibat petir atau listrik. Luka akibat petir atau listrik seringkali menunjukkan perbedaan antara kerusakan eksternal dan internal. Secara medis, luka luar akibat listrik atau petir dapat tampak minimal. Misalnya, berupa pada khas seperti Lichtenberg figure atau luka bakar kecil pada titik masuk dan keluar arus. Namun, kerusakan internal yang ditimbulkan seringkali sangat berat, meliputi gangguan irama jantung, kerusakan saraf, dan kerusakan organ dalam. Dalam pemeriksaan forensik, karakteristik ini menjadi penting karena kematian dapat terjadi secara mendadak tanpa luka luar yang mencolok, sehingga pemeriksaan mendalam diperlukan untuk memastikan penyebab kematian dan penyingkiran kemungkinan tindak pidana lain. Selanjutnya ada contoh kasusnya tentang Waikanan 2025. Kasus penembakan 3 anggota kepolisian di Waikanan, Lampung pada tahun 2025 menjadi contoh nyata penerapan traumatologi forensik. Peristiwa ini terjadi saat aparat kepolisian melakukan penggerebekan arena sabung ayam. Dalam kejadian tersebut, para korban ditembak pada bagian tubuh yang vital dan meninggal dunia di tempat. Kasus ini kemudian ditangani melalui pemeriksaan forensik untuk mengetahui mekanisme luka dan penyebab kematian secara ilmiah. Berdasarkan hasil autopsi, dokter forensik menentukan bahwa luka tembak yang dialami korban bersifat antemortem, yang berarti terjadi ketika korban masih hidup. Peluru menembus organ-organ vital seperti paru-paru dan pembuluh darah besar, sehingga menyebabkan shock hemoragik yang berujung pada kematian. Pola luka menunjukkan bahwa tembakan dilepaskan dari jarak relatif dekat dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan setelah kematian. Temuan ini memperkuat kesimpulan mengenai penyebab dan mekanisme kematian korban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu analisis kasus hukum. Dari perspektif hukum pidana, tindakan pelaku dalam kasus Waikanan memenuhi unsur tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 468 ayat 2 KUHP tahun 2023 karena korban merupakan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugas. Maka diterapkan pemberatan pidana berdasarkan pasal 470 KUHP tahun 2023. Dengan demikian, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku menjadi lebih berat dibandingkan tindak pidana biasa. Pembuktian kasus ini didukung oleh berbagai alat bukti yang sah, antara lain hasil visum et referendum dan laporan otopsi senjata api dan selongsong peluru yang diuji secara balistik, keterangan saksi, serta hasil rekonstruksi kejadian. Seluruh alat bukti tersebut saling melengkapi dan memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada pelaku, baik dari aspek medis maupun aspek hukum. Selanjutnya, akhir itu kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa traumatologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana, khususnya dalam menilai perlukaan akibat kekerasan fisik melalui analisis mekanisme terjadinya luka, karakteristik medis forensik, serta penentuan waktu dan tingkat keparahan luka. Traumatologi forensik mampu memberikan penjelasan ilmiah yang objektif mengenai suatu peristiwa hukum. Klasifikasi luka, sebagaimana diatur dalam KUHP tahun 2023, tidak dapat dilepaskan dari hasil pemeriksaan medis forensik karena menentukan luka ringan, sedang, atau berat, memiliki implikasi langsung terhadap penerapan pasal dan pertanggungjawaban pidana pelaku. Studi kasus penembakan Waikanan tahun 2025 menunjukkan secara nyata bagaimana temuan forensik seperti hasil autopsi dan visum et referendum menjadi alat bukti penting dalam mengungkap mekanisme kematian dan memperkuat pembuktian unsur tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, disarankan agar kolaborasi antar dokter forensik dan aparat penegak hukum terus ditingkatkan guna memastikan bahwa hasil pemeriksaan luka dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam proses peradilan pidana. Selain itu, pemanfaatan teknologi forensik modern seperti pemeriksaan radiologi dan dokumentasi digital perlu dikembangkan untuk meningkatkan akurasi identifikasi trauma, sinkronisasi antara perkembangan ilmu kedokteran forensik dan ketentuan hukum pidana dalam KUHP 2023 juga perlu diperkuat agar tidak terjadi perbedaan penafsiran antara aspek medis dan aspek hukum. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih adil, objektif, dan berbasis bukti yang ilmiah. Baik, mungkin dicukupkan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.